Siap-siap, karena di tahun 2026, ruang kelas di seluruh Indonesia bakal mengalami sebuah transformasi. Hari ini, kita mau kupas tuntas standar pendidikan baru yang dirancang untuk mengubah cara kita mengajar dan juga cara murid-murid kita belajar. Jangan salah sangka dulu ya. Peraturan baru dari Kementerian Pendidikan ini bukan sekedar update dokumen biasa loh. Ini tuh sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental soal apa sih sebenarnya tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini cuma soal aturan baru yang harus kita patuhi, atau jangan-jangan ini sebuah undangan buat kita semua untuk mikir dengan cara yang benar-benar baru di dalam kelas? Kenapa sih harus ganti? Ya, karena standar yang lama itu dianggap udah nggak cukup lagi. Dunia kan berubah cepat banget ya. Nah, peraturan ini dirancang biar pendidikan kita nggak ketinggalan zaman, tapi justru bisa mempersiapkan siswa untuk masa depan. Oke, yuk kita mulai bedah dari visinya dulu. Apa sih gagasan besar di balik semua perubahan ini? Semuanya itu berpusat pada satu ide kunci, pembelajaran yang holistik. Apa sih artinya holistik itu? Gampangnya gini deh, siswa itu bukan sekedar otak kosong yang harus kita isi dengan fakta-fakta. Mereka itu kan manusia seutuhnya, punya emosi, punya kreativitas, punya potensi yang luar biasa. Standar baru ini ingin merangkul dan mengembangkan semua aspek itu, bukan cuma sisi akademisnya aja. Visinya sih kedengeran bagus ya, keren banget. Tapi gimana cara nerapinya sehari-hari? Nah, ternyata semua itu dibangun di atas 3 prinsip inti yang jadi fondasi dari keseluruhan peraturan ini. Prinsip pertama itu berkesadaran. Gampangnya, ini soal mengubah siswa dari yang tadinya cuma jadi penumpang pasif, jadi pengemudi aktif untuk pendidikan mereka sendiri. Mereka harus tahu kenapa mereka belajar sesuatu dan gimana cara terbaik buat ngatur proses belajar mereka. Yang kedua, bermakna. Jadi pelajaran fisika itu bukan lagi cuma soal rumus di papan tulis, tapi soal, gimana sih caranya jembatan di kota kita bisa berdiri kokoh? Pengetahuan harus nyambung dan bisa diterapkan langsung di dunia nyata mereka. Dan yang terakhir, tapi penting banget, yaitu menggembirakan. Tapi menggembirakan ini bukan berarti belajar harus kayak main-main terus ya. Tapi prosesnya itu harus positif, menantang, dan bikin semangat. Ruang kelas harus jadi tempat yang aman buat mencoba, bertanya, dan bahkan gagal sekalipun. Oke, kita udah punya 3 prinsip keren tadi. Terus, gimana cara para guru menerapkannya di lapangan setiap hari? Nah, ini dia jawabannya. Jadi, untuk mewujudkan 3 prinsip tadi, peraturan ini ngasih kita semacam siklus belajar yang jelas. Ada 3 langkah, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang dinamis, dan penilaian yang reflektif. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, sekarang kita fokus ke langkah kedua ya, yaitu pelaksanaan. Nah, disinilah teori-teori tadi diuji di lapangan. Di sini, atmosfer kelas yang ideal itu diciptakan dan dihidupkan. Dan coba lihat deh, kerennya, peraturan ini tuh nggak ngomongin hal-hal umum aja, tapi benar-benar ngasih daftar kualitas spesifik yang harus ada di kelas. Interaktif, inspiratif, menyenangkan. Wah, ini udah kayak cetak biru buat kelas yang hidup banget kan? Nah, ini dia salah satu perubahan paling fundamentalnya. Peran guru itu bergeser, bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas, tapi lebih jadi fasilitator, jadi mentor, yang nemenin siswa dalam perjalanan belajarnya. Semangat kolaborasi ini ternyata nggak berhenti di situ aja. Ini juga kerasa banget di bagian akhir siklusnya, yaitu soal penilaian dan refleksi. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kita pindah dari model lama yang evaluasinya seringkali cuma satu arah dari atas ke bawah dan fokusnya ke hasil akhir. Sekarang kita ke model baru yang fokusnya ke refleksi bareng-bareng dan perbaikan proses secara kolaboratif. Jadi, menilai itu bukan lagi tugas guru sendirian di ruangannya yang sepi. Coba lihat pembagiannya. Ini tuh kerja bareng, kerja tim. Ada masukan dari sesama guru, kepala sekolah, dan yang paling keren bahkan dari murid. Semuanya ikut kasih masukan untuk tumbuh bersama. Betul, melibatkan murid secara resmi dalam proses refleksi ini, wah, ini sebuah terobosan loh. Ini kan menciptakan lingkaran umpan balik yang jujur dan kuat banget. Jadi pengajaran bisa lebih pas sama kebutuhan murid yang sebenarnya. Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas, apa sih artinya ini semua buat Anda para pendidik di dalam kelas? Ada satu kutipan dari peraturan ini yang kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Ini kan 3 pilar yang bakal nyiapin murid-murid kita buat sukses di dunia yang terus berubah. Jadi intinya,
Ini bukan cuma soal ikutin aturan. Ini tuh sebuah panggilan buat kita semua untuk benar-benar menghayati filosofinya, membangun sebuah budaya belajar yang hidup, yang relevan, dan yang paling penting, yang manusiawi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Di antara semua aturan dan siklus ini, coba deh kita renungkan. Langkah nyata apa sih yang bisa Anda ambil besok pagi untuk membawa semangat menggembirakan ini ke dalam kelas Anda?